Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon ilmuwan, hari ini kita akan belajar tentang kapasitas paru-paru. Silakan disimak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kapasitas paru-paru itu? Ayo coba kita cari tahu. Kapasitas paru-paru adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru ketika bernapas. Kapasitas paru-paru juga mewakili kemampuan otot paru-paru saat menghirup udara dan mengeluarkan udara dalam tubuh. Kapasitas paru-paru pada laki-laki adalah 4-5 liter, sedangkan kapasitas paru-paru pada perempuan sekitar 20-25% lebih kecil dari laki-laki. Hal ini dapat terjadi pengurangan apabila menderita gangguan pernapasan. Untuk mengetahui kapasitas paru-paru dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama spirometer. Lalu, apa saja faktor penyebab kapasitas paru-paru yang rendah? Yang pertama adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka akan mengalami penurunan kapasitas paru-paru. Ketika usia telah melewati 40 tahun, maka penurunan kapasitas paru-paru akan lebih cepat daripada usia 20-30 tahun. Yang kedua, riwayat penyakit. Gangguan pernapasan yang dialami oleh tubuh akan mempengaruhi kemampuan kapasitas paru-paru. Contohnya penyakit asma, karena tubuh mengalami masalah pada otot pernapasan sehingga tidak mampu menarik napas secara maksimal. Yang ketiga, status gizi. Makanan yang memiliki gizi yang bagus akan berdampak pada kesehatan tubuh, terutama pernapasan. Selain memperhatikan gizi, makan secara berlebihan juga tidak bagus karena akan berdampak pada berat badan yang akan bertambah dan akan mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang keempat, kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk seperti merokok dapat menyebabkan penurunan kapasitas paru-paru dan mengganggu sistem pernapasan sehingga muncul gangguan pernapasan seperti bronkitis, kronis, hingga kanker paru-paru. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas paru-paru yang rendah? Cara meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang pertama, melakukan latihan pernapasan. Yang kedua, menerapkan gaya hidup sehat. Yang ketiga, menghindari asap rokok. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara di sekitar. Hal ini harus rutin dilakukan ya. Setelah kamu belajar materi kapasitas paru-paru, cobalah untuk menganalisis informasi yang kamu dapat ke dalam aspek apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa dengan teman kelompokmu. Ayo melakukan percobaan mengukur kapasitas paru-paru. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya ya. Alatnya ada wadah air atau ember, kemudian botol air berukuran 1,5 liter, gelas ukur, selang plastik kecil sepanjang 1,5 meter. Untuk bahannya ada air dan juga pewarna air atau pewarna makanan. Cara kerjanya, pertama-tama isilah ember dengan air sebanyak setengah ember. Kemudian berilah pewarna pada botol yang sudah berisi air agar terlihat berbeda dengan air yang ada di ember. Selanjutnya tutup mulut botol dengan tangan dan masukkan botol ke dalam ember. Kemudian masukkan selang plastik ke dalam botol melalui mulut botol. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui selang plastik sekuat-kuatnya. Setelah itu, lepaskan selang dan tutup mulut botol dengan tangan. Lalu keluarkan botol dan tuang sisa air dari dalam botol ke dalam gelas ukur. Berapa sisa air yang ada pada gelas ukur? Catatlah hasilnya pada laporan yang sudah disediakan. Coba cari tahu kapasitas paru-paru dari hasil percobaanmu dengan rumus di bawah ini. Volume botol dikurangi sisa air sama dengan kapasitas paru-paru. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara mengukur kapasitas paru-paru dengan alat-alat sederhana. Al-ilmu bima'amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal atau praktek seperti pohon tanpa buah. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.